Pak, kalau urusan pidana Pak, saya buka-bukaan aja nih. Ya, urusan pidana, itu biasanya masuk ke hakim itu satu paket sama jaksa Pak. Kepolisian itu, ya Pak, institusinya, itu udah kayak tong sampah Pak. Isinya tuh kebanyakan sampah. Kalau ada emas di situ, orang yang salah buang aja. Bung Alvin, berarti kalau Anda lihat bahwa seperti tadi Anda katakan bahwa kejaksaan itu kan ya bagaimana mau bisa diharapkan karena dia sarang mafia di dalam. Begitu pula aparat-aparat penegak hukum lain. Banyak oknum yang menjadi sarang mafia di dalamnya. Lantas kalau begitu, masih bisakah kita percaya kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan aparat penegak hukum lain? Jadi gini Pak, orang-orang juga nanya, kenapa kok akhir-akhir ini saya jarang podcast, saya juga yang tadinya dari Ketua Umum LQ, saya sekarang punya usaha baru untuk konsultan keuangan. Saya malah ngurusin konsultan keuangan, karena jujur Pak, saya melihat hukum di Indonesia ini sudah, kalau bahasa Cinanya moyung, bahasa Inggrisnya no hope Pak. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan, nggak ada itu keadilan. Jadi kalau saya bantuin orang sekalipun, saya bilang, Pak, ini secara hukumnya gini Pak. Tapi secara prakteknya Bapak kalau mau menang harus nyuap. Kita nggak enak kita ngomong kayak gitu. Tapi that's the truth. Ya terus kita mau gimana? Jadi keadilan dan hukum di aparat penegak hukum itu yang sekarang di Indonesia harus dibeli ya, baru dapat keadilan. Jadi keadilan itu nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau yang namanya adil tuh nggak usah beli. Udah adil. Tapi kalau dia cuma beli putusan aja, menang atau enggaknya. Tapi itu bukan berarti itu putusan itu adil. Itu di pengadilan gitu ya? Itu di pengadilan seperti itu masih sampai detik ini Pak. Di kejaksaan juga demikian? Oh iya, saya masih ada banyak kasus yang hakimnya, panitranya, jaksanya udah, Pak, mau gimana nih Pak? Mau gimana Pak? Mau menang nggak Pak? Mau ini nggak Pak? Kan udah transaksional semua Pak. Jadi berarti ya dipertontonkan kejaksaan seolah-olah dia hebat membongkar kasus-kasus besar, tangkap pejabat Mahkamah Agung, 1T. Ya, Pak, kalau urusan pidana Pak, saya buka-bukaan aja nih. Ya, urusan pidana, itu biasanya masuk ke hakim itu satu paket sama jaksa Pak. Jadi masuk melalui hakim, kalau nggak panitra, jaksa yang maju. Ya, saya kemarin itu kan melepasin orang kasus 670 miliar lawan Bukopin. Jaksa 8M, hakim 8M, ngasihnya kemana? Ke jaksa Pak. Ke Kasipidum sama Kajarinya, dan melalui mereka yang ini. Jadi dia ngatur semua ya? Dia ngatur. Sampai putusannya Pak? Iya, karena dia bilang, kalau lu langsung ke hakim, nggak melalui gua, tuntutan gua bakal tinggi lu. Jadi harus diseragamkan. Nah, kalau tuntutannya tinggi, kita menang di PN, dia kan banding atau kasasi Pak. Nah, patokannya lagi tuntutan lagi kan. Tapi kalau tuntutannya kita udah setel, harusnya misalnya 20 tahun atau hukuman mati, misalnya cuma tuntutannya 1 tahun, kan hakim nggak bisa lebih dari setahun. Paling mentok misalnya setahun atau 2/3 kan. Kalau udah dikasih situ kan jaksa nggak mungkin banding. Jadi biasanya itu satu paket Pak. Jadi kalau sekarang ini kejaksaan lawan kehakiman, saya mah ketawa-ketawa aja. Ya kan, lu tebang pilih aja. Nggak mungkin. Nantinya lu juga kalau ada kasus, ya itu pasti hakim akan nanya jaksa, jaksa pun akan nanya hakim. Biasanya itu udah satu paket Pak. Kita yang lawyer tahu lah Pak di situ. Jadi itu yang disebutan ya, judicial corruption ya? Ya, sudah sistematik Pak. Corruption di Indonesia sudah sistematik. Jadi kebetulan aja yang kasus 3 hakim ini nggak melalui jaksa. Karena si lawyernya ini kenal langsung sama pejabat MA Pak. Kalau dia nggak punya kenalan orang MA, pasti ke jaksa. Makanya nggak kebagian ya? Jadi kejaksanya marah. Jaksanya kesel. Makanya Jangan saya ada beberapa kasus sekarang nih, hakim lagi ketar-ketir, dia bilang, kamu jaksa udah kamu atur belum? Kalau jaksanya udah diatur, dia berani. Kalau jaksanya belum diatur, kamu atur dulu deh, sekarang lagi panas. Gitu. Oke, Bung Alvin, kalau begitu, bagaimana cara membenahinya? Apakah jaksa agungnya diganti? Terus apa struktur kelembagaannya diperbaiki? Atau apa budaya organisasi di Kejaksaan Agung dan di pengadilan diperbaiki, di aparat penegak hukum atau apa ini? Nggak bisa cuma satu institusi sih Pak. Ya, kalau saya bilang nih 4 institusi sekaligus harus diganti kepalanya. Apa itu? Ya, kepolisian, Diganti. KPK, kejaksaan, itu harus diganti itu 4 apartemen sama MA. Dan jaksa agungnya juga diganti? Jaksa agungnya juga harus diganti. KPK-nya diganti? KPK juga harus diganti. Kapolri-nya? Kapolri juga. Itu baru bisa? Baru itu bisa di situ. Dan mereka berempat ini benar-benar mau ini bersih ya Pak. Punya komitmen bersama? Iya, kalau dia
satu nggak mau atau gimana kan agak sulit, Pak. Jadi mereka harus berkomitmen ya. Komitmen di situ. Karena KPK sekalipun kan yang sebelumnya si Firly Bahuri, sebelum dia kasus saya udah bilang, lu ngambil orang dari tong sampah. Nggak mungkin itu institusi jadi institusi baik. Iya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Bagi saya, kepolisian itu, ya Pak, institusinya, itu udah kayak tong sampah, Pak. Isinya tuh kebanyakan sampah. Kalau ada emas di situ, orang yang salah buang aja. Nggak pada tempatnya di situ. Ternyata kebukti kan, dia bukannya prosekusi koruptor, malah dia ikut korupsi, malah ikut meres dia. Di situ nggak bisa, Pak. Polisi itu sudah diajarin ya gimana cara dia neken orang meres sebanyak mungkin. Jadi kalau pelajaran udah begitu terus suruh ajarin penjahat ya nggak mungkin. Penjahat yang ngasih duit selesai. Polisi begitu kok. Saya dulu juga sama pernah ditahan di dalam Polda. Statusnya doang tahanan, Pak. Tiap malam saya nggak pernah ke situ. Tiap hari saya nggak pernah tidur di situ, Pak. Beneran saya nggak bohong. Malam-malam saya berendam di Alexis di situ kan. Makan nanti Imperial. Selesai situ saya ke mall sampai bini saya sampai mampir di depan rumah bini saya kan. Bini saya sampai masukin koran. Gimana Alvin di penjara kok bisa mampir di depan saya? Itulah, itu tahanan Polda aja masih bisa begitu. Tahanan Polda, Pak. Saya dikawal kemana-mana sama polisinya. Sama polisi itu. Jadi setiap hari saya kasih 20 juta. Tek. Udah bisa ngerubah. Harga polisi itu berapa, Pak? Untuk dia mengkhianati tugas dia? 100.000, Pak. Kenapa saya bilang 100.000? Coba Bapak langgar lampu merah, kasih 100.000 ke polisi lalu lintas. Silakan Mas, jalan. Jadi semurah itu integritas polisi Indonesia. Oknum ya.